Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Bintang Kehidupan 86. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya Allah sudah tetapkan jumlahnya. Namun, tak jarang bagi yang diberikan rezeki lebih, terkadang malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatkan hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal Allah sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi, ada yang harus kita semuanya ketahui, meskipun banyak yang mau bersedekah, namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri, karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Apa saja kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah, tapi jarang kita sadari? Yang pertama adalah mencari pujian dari orang lain. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, dengan niat pamrih atau supaya kita terlihat baik, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau berdusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menunda sedekah. Apabila kita sudah mendapatkan rezeki, terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang kita dapat, ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga roh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak ahli waris.
Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu, hindarilah menunda-nunda sedekah karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Yang ketiga adalah tidak sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka mada yunfiqun qul ma anfaqtum min khairi falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ba'dis sabil wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Artinya, mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Kalau kita mengkaji lebih dalam dari ayat tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah. Karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kita terlebih dulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang sedang dalam perjalanan musyafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Karena menyambung tali silaturahmi merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki makin deras mengalir. Yang keempat adalah perhitungan dalam sedekah. Saat kita bersedekah, sebaiknya tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, maka Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah mengungkit sedekah. Salah satu kebiasaan buruk orang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Orang tersebut merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika tidak karena bantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal, sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manna wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Amin ya Rabbal Alamin.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.